Orang Indonesia malas membaca. Ini adalah fakta. Tapi kenapa? Menurut riset yang dilakukan UNESCO, Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara mengenai tingkat literasi suatu negara. Itu artinya kita peringkat kedua, tapi dari bawah. Banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya orang Indonesia bukannya malas membaca, melainkan akses mendapat literasinya yang sangat kurang dan terbatas. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada bagian timur dari Indonesia khususnya, banyak anak-anak yang tidak mampu mendapat sarana membaca buku. Lalu bagaimana dengan wilayah lain di Indonesia? Mengapa tingkat literasinya juga rendah? Alasannya karena membaca bukan budaya masyarakat Indonesia. Jika ditilik berdasarkan kultur dan sejarahnya, masyarakat Indonesia lebih suka mendengar daripada membaca dan menulis. Hal tersebut tergambar dari salah satu budaya, yakni pertunjukan wayang. Masyarakat dapat mengetahui cerita wayang bukan dari kegiatan membaca, melainkan dari mendengar seorang dalang yang menceritakan suatu kisah. Selain itu, masyarakat Indonesia lebih suka nonton TV dibandingkan dengan membaca. Bahkan, budaya nonton TV ini lebih kuat dibandingkan dengan budaya membaca. Alasan lainnya adalah akses bahan bacaan yang minim. Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu bukan semata-mata malas membaca, hanya saja akses terhadap bahan bacaan itu terbilang minim. Di benua Eropa dan Amerika, akses bahan bacaan menembus angka 20 hingga 30 per orang setiap tahunnya. Sementara di Indonesia, rasio jumlah buku dari jumlah penduduk belum mencapai 1 per orang setiap tahunnya. Selain itu, masyarakat juga sulit mendapat akses bacaan yang menarik. Kualitas bahan bacaan di tanah air saat ini dapat dikatakan tidak semenarik bahan-bahan bacaan di luar negeri. Ditambah lagi harga-harga buku yang sangat mahal. Alasan selanjutnya adalah masyarakat Indonesia lebih suka main gadget dibandingkan dengan membaca. 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget, atau urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget. Lembaga riset digital marketing eMarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia, setelah China, India, dan Amerika. Kominfo dalam laporannya mencatat, ironisnya, meski minat baca buku rendah, tapi orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Bayangkan, 9 jam sehari. Apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat baca di antara generasi anak muda. Yang pertama adalah menyediakan buku yang mereka suka dan tentunya berkualitas. Jangan membatasi bacaan anak. Langkah pertama yang dapat dilakukan orang tua ataupun guru di sekolah adalah dengan menyediakan buku bacaan yang menarik untuk siswa. Sediakan juga buku dengan berbagai macam genre, mulai dari buku sains, fiksi, komik, hingga novel. Dengan menyediakan beragam genre, Anda dapat mengetahui jenis buku yang dapat membuat anak-anak ataupun siswa tertarik untuk membaca. Selanjutnya adalah menyediakan ruang baca. Guru dan orang tua wajib menyediakan ruang baca ataupun perpustakaan yang layak. Sediakan meja dan kursi baca yang nyaman dan ruang baca yang cukup terang. Berikutnya, ciptakan budaya baca. Untuk para guru, intervensi bisa dilakukan bagi siswa yang sudah lebih dewasa dengan membentuk klub buku atau kelompok membaca atau grup literatur. Tujuannya agar siswa bisa berinteraksi dengan teman-temannya yang juga suka membaca. Selanjutnya, kunjungi toko buku. Cara ini
bisa dilakukan orang tua untuk menumbuhkan minat baca. Dengan bepergian ke toko buku, aktivitas membaca pun jadi lebih sosial. Dan yang terakhir adalah batasi jam nonton TV dan bermain gadget. Untuk mengurangi paparan televisi dan gadget, orang tua harus tegas membatasi waktu menonton dan bermain game serta bermain gadget. Manfaatkan waktu untuk membaca bersama atau membahas buku-buku yang dibaca oleh anak Anda. Teringat pesan singkat dari Muhammad Hatta, "Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Ayo kita sama-sama budayakan membaca agar terhindar dari hoax, fitnah, dan perpecahan di antara masyarakat kita. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.